Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama renungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau baca dan renungkan firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, pakailah hamba-Mu untuk menguraikannya dengan sederhana dan benar. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita di dalam tentang riwayat Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus adalah roti hidup. Nas Alkitab mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 40. Memang agak panjang, tetapi marilah kita membacanya, merenungkan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada orang Yahudi pada waktu itu, juga kepada kita pada hari ini. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 40. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah memakan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat dibinasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, dan kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang percaya Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada
akhir zaman. Amin. Demikianlah pembacaan saudara sekalian. Setelah Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, keesokan harinya orang banyak itu, yaitu orang Yahudi, datang kembali mencari Yesus di tempat yang sama. Karena kemarin sore mereka melihat sendiri bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu berangkat dengan perahu. Dan Tuhan Yesus tidak ikut bersama mereka. Mereka mengira Tuhan Yesus masih di tempat yang lama. Oleh sebab itu mereka tidak tahu semalam Tuhan Yesus telah datang kepada murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Maka mereka berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika mereka bertemu dengan Yesus di Kapernaum, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi" atau guru, "bila mana engkau tiba di sini?" Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi mengajar mereka beberapa kebenaran yang penting. Apa itu yang ajarkan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, janganlah mengfokuskan hidup ini dengan mencari hal-hal yang duniawi, yang bisa rusak, yang bersifat sementara. Tetapi fokuskanlah hidup ini dengan hal-hal rohani yang bersifat kekal. Ini dikatakan Tuhan Yesus kepada orang banyak itu karena mereka mencari Tuhan Yesus untuk mendapat makanan lagi seperti yang mereka alami kemarin sore. Pada umumnya manusia hanya mencari atau mementingkan hal-hal yang materi duniawi ini seperti harta, kekayaan, kedudukan, dan lain-lain. Nah, semuanya itu adalah bersifat sementara, lalai memperhatikan hal-hal rohani yang bersifat kekal. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan mereka supaya mencari hal-hal yang bersifat kekal, bukan hanya mencari hal-hal yang bersifat sementara saja. Yang kedua, Tuhan Allah menghendaki kita percaya dan menerima Tuhan Yesus itu sebagai anak Allah yang diutus Bapa yang dari sorga. Orang Yahudi bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Jadi kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini adalah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat pengampunan dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, percaya kepada Tuhan Yesus adalah kehendak Allah untuk seluruh umat manusia. Yang ketiga, orang Israel yang memperoleh makan manna yang telah diberikan Allah pada zaman Nabi Musa tidak berarti mereka telah makan roti dari sorga. Selama 40 tahun bangsa Israel makan manna yang diturunkan oleh Allah. Namun mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, yang akhirnya mereka tidak peroleh masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada Abraham, nenek moyang mereka. Dan Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa manna yang dimakan oleh nenek moyang mereka bukanlah diberikan oleh Nabi Musa, tetapi adalah dari Allah sendiri yang dari sorga. Yang keempat, Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah roti hidup. Kata Yesus, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Roti adalah makanan pokok orang Yahudi pada waktu itu. Seperti kita orang Indonesia makan nasi. Tuhan menyebut dirinya adalah roti hidup. Itu mengandung dua makna yang penting. Yang pertama adalah seperti roti dapat mengenyangkan kita, demikianlah Tuhan dapat memberi kekenyangan kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi. Artinya
jika seseorang yang mempunyai iman Tuhan, iman kepada Yesus di dalam hatinya, maka ia akan merasa puas. Seorang yang tidak ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya, berapapun banyak hartanya, hatinya tidak akan puas. Seperti orang yang lapar dan haus, sudah makan dan minum, tetapi kemudian akan lapar dan haus lagi. Hanya jika ia sudah ada Tuhan Yesus di dalam hatinya, barulah puas hatinya. Seperti yang dialami oleh Sakyus. Kita tahu dalam ceritanya, dalam Lukas pasal 19, Sakyus orang yang kaya, tetapi hatinya tidak pernah puas. Dia selalu mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi hatinya tidak pernah puas. Tetapi pada satu hari, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan menerima Yesus, bukan hanya menerima Yesus di dalam rumahnya, tetapi di dalam hatinya. Pada saat itulah dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Akhirnya dia merasa puas. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau saya sudah menipu siapapun, saya akan kembalikan dia 4 kali lipat. Dan setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara sekalian, dia orang kaya. Selama ini mencari duit sebanyak-banyaknya, hatinya nggak pernah puas. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, hatinya puas. Dia memandang harta itu bukan lagi yang terpenting lagi. Dia rela kembalikan kepada orang yang dia tipu 4 kali lipat. Dan setengah hartanya, dia orang kaya, setengah hartanya luar biasa banyaknya, disedekahkan kepada orang miskin. Kenapa? Hatinya sudah puas. Kalau sudah ada Yesus di dalam hatinya. Seorang kalau tidak punya Tuhan dalam hatinya, dia tidak akan puas. Tetapi ketika dia mempunyai Yesus dalam hatinya, barulah hatinya akan puas. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus memberi hidup kekal kepada orang yang datang dan percaya kepadanya. Yesus menyebut dia adalah roti hidup yang datang dari surga, yang dapat memberi kita hidup yang kekal kepada kita. Roti duniawi hanya dapat mengenyangkan kelaparan jasmani, tetapi Tuhan Yesus memberi kita hidup yang kekal, yang abadi. Di dalam Dia kita mendapat jaminan hidup yang kekal. Yang kelima, Tuhan Yesus memberi kita keselamatan yang sempurna. Demikian kata Yesus kepada orang Yahudi pada waktu itu. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara sekalian, kita yang datang kepada Tuhan Yesus, bukan saja kita mendapat hidup kekal, tetapi kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita akan dibangkitkan dan diberi tubuh yang baru, tubuh yang rohani. Saat itulah kita memperoleh keselamatan yang sempurna. Bukan hanya roh kita mendapat hidup kekal, bahagia kekal di surga, tetapi kita diberi tubuh yang baru, tubuh kebangkitan yang sempurna. Jadi saudara sekalian, Yesus memberi kita kebangkitan tubuh, memberi kita keselamatan yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Tuhan Yesus di sini menyebut dirinya adalah roti hidup dari surga yang dapat memuaskan hati kita, yang dapat memberi kita hidup yang kekal, juga memberi kita tubuh kebangkitan yang kekal, yaitu keselamatan yang sempurna. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh percaya kepada Engkau. Yesus adalah Juru Selamat kami. Engkau adalah roti hidup dari surga yang memberi kami hidup yang baru, hidup yang puas di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Tolong kami
mengenal Engkau, dan percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Amin.